Halo Zahran, selamat malam. Selamat sore Halo, sebenarnya sih, siang kedengeran sih. suaranya Zahran? Ya, halo. Sip. Apa kabar Zahran? Tes tes. Ya, baik. Kabar baik ya. Potong rambut nih. Yang Nah, baru. oke. Hmm. Bentar ya. Berarti udah libur ya ini ya? Iya, lagi libur sekarang. Jadi kalau tiap hari bisa sebenarnya sih saya dari Oke, Senin oke. sampai Jumat. Nggak Oke, kayak sip. kemarin sebenarnya sih. Mm-mm. Udah mulai libur kuliahnya? Udah sebenarnya baru aja kemarin tanggal 30 April kemarin tuh saya selesai ujian tuh. Langsung besoknya langsung libur saya. Setelah tanggal satu, Oh, pas berarti tanggal masih satu belum. Mei-nya saya 1 Hah? Mei saya sudah libur sebenarnya. 1 Mei udah. Oke. Sampai kapan liburnya? Hmm, Ntar saya balik ke sana tanggal 7 Juni nanti. 7 Juni ya? Oke. 7 Juni. Ah, oh, 7 Juni. Oh iya, oke. Bulan depan ya berarti ya? Selama ya. Ada pun ya, Kayak pulang yang ya. 7 Mei. Iya. Pulangnya ke Indo apa ke Arab? Ke Arab saya. Oh, ke Saya ke Arab. Arab hari ini. Oke, siap. Nah, Zara bentar. Padahal coba share screen dulu ya. Kamu masih ingat gak terakhir kali belajar apa? Yang terakhir itu sih ini sih sebenarnya masih animasi kan ya itu. Saya Hmm, masih animasi sih aslinya tuh. yes, betul ya. Kita belajar mengenai Animasi. animasi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam project baru. Akan masuk ke dalam dua dimensi games. Iya, kita masuk ke dalam pembuatan space shooter. Hmm. Nah, oke. Kalau misalnya kita ngomongin yang namanya space shooter, bentar. Ini salah share screen. Space shooter, apa itu space shooter? Biasanya sih ini sih game apa namanya luar angkasa gitu, yang Hmm, nembak-nembak gitu biasanya. nembak-nembak, Biasanya sih oke. gitu sih ya. Iya. Yes, betul ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya creating a space shooter, itu dia akan membuat game tembak-tembakan. Ya, betul banget. Nah, langkah apa yang akan kita buat? Ya, jadi nanti kamu bisa membuat hari ini ya, kita akan coba belajar how to adjust motion for two types of 2D objects, sama learn how to adjust the difficulty of the game in terms of speed and object generations, sama create a fully fledged prototype. Ya. Nah, jadi kita akan coba mulai buat ya. Terakhir kali itu kan kita membuat game yang dua dimensi. Gitu, kamu udah membuat ada objeknya, itu bisa digerakin ya, ada method sama property. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya object movement and basic mechanics. Oke, jadi nanti kita coba mulai lanjutin aja dari yang sebelumnya ya. Kamu akan mulai membuat dari yang sebelumnya. Apa ya? Waduh, bentar, Zara. Oke. Nah, jadi nanti kita akan coba membuat dari 2D objek ya. Kalau nanti membuat, pilih aja, atau mau lanjutin dari yang kemarin juga boleh ya. Nanti kita akan membuat dia itu dirubah aspeknya ya. Kita kita coba rubah aspeknya, ntar kamu akan menyesuaikan dia untuk menjadi ukuran mobile ya. Nah, nanti akan kita tambah-tambahkan ada beberapa aset yang udah ada di akun kamu. Jadi nanti tinggal download lalu tinggal diupload ke dalam Unity Hub-nya ya, project-nya gitu. Ntar setelah beres tinggal kita masukin aja langsung ke dalam si project ya. Ntar kita coba buat juga beberapa script ya, C Sharp-nya untuk apa? Untuk menggerakkan si
pesawatnya ya, atau si luar angkasanya, si mekaniknya kita. Oke, nah nanti akan ada meteor sama ada bintang juga, jadi dia akan membuat turun ya dari atas ke bawah gitu, selalu di looping. Nah, kalau misalnya ada yang namanya perpindahan, kita akan belajar yang namanya apa? Pakai apa buat mindahin dari K, Ah, or, koordinat, betul, koordinat. koordinatnya ya. Jadi nanti kamu tinggal lihat aja mana sumbu X dan sumbu Y-nya, ntar kita tinggal pindahkan si vektornya itu. Oke? Nah, terus udah sih, tinggal dipindahin aja mana batu, mana bintang, ya. Ntar habis itu tinggal kita masukin ke dalam si objek ya untuk disesuaikan. Oke? Jarang ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada sih. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjutin lagi. Nah, game controller ya, jadi nanti kamu bisa menembak, terus nanti dia bisa juga membuat dia ada ini ya, tuh, shooternya. Kalau dia menyentuh ada collision berarti ya. Collision antar apa? Antar bullet sama si meteor ya Batu. atau asteroidnya gitu. Jadi kalau dia menyentuh maka collisionnya adalah ya hilang ya gitu. Nah, ntar ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di script berarti kalau yang kayak gitu ya. Karena ada yang namanya if, kalau dia menyentuh berarti akan dia hilang. Ya, terus instantiate, oke itu udah sih. Nah ini sih you can clone object using the instantiate method ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen membuat banyak objek sekaligus gitu di dalam projectnya, pakai instantiate, mana nama prefabnya apa, lalu position sama rotationnya tinggal masukin ke dalam kolom. Gitu, ntar dia akan membuat cloning. Tuh ya, coba praktekin juga ntar ya. Hmm. Terus udah sih, paling nanti kita tinggal sesuaikan dikit aja untuk si shooternya ya, gitu. Zana ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada sih. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, sip. Kita akan coba kerjain latihannya. Ini Kado coba share PPT-nya ya. Kamu juga boleh buka aja algoritmiknya. Oke, silakan Zaran boleh share screen. Buka Algonovanya ya. Oh, boleh. Hmm. Apa ini? Sudah. Selesai. Hmm. Nah, just a correct algorithm for getting the cursor position to move the object on the touch screen. Hmm. Yang ini nggak sih, Den? Checking finger taps, getting coordinates, terus translation receive coordinates into global sim. Em, betul, sip. Checklist ya. Hmm. How can I configure the movement of an object based on the script without disrupting the operation of the trigger colliders? Change rigid body 2D components body type property to kinematic and disable simulated property. Hmm, yes. Yang A sama yang D itu sama nggak? Kinematic. Oh ya, coba yakin disable atau Enable. enable? Eh, enable ya masih? Enable ya? Enable kan supaya dia bisa diaktifin.
What is the difference between scalar velocity and vector velocity? Hmm, length and direction. Ini jawabannya ada tiga. Oke. eh Yakin? Seingat saya sih, um, mereka perbedaannya ada satunya itu ada length, ada dan sama direction. Mm-mm. Oh Nah, itu iya, yang direction bukan? oh salah, bukan ya? Yang bawah bukan ya? Berarti yang mana tuh? Express only by one number. Betul, by one number ya. Betul. Sip. Checklist. Ada yang salah deh. Eh, nggak salah. Oh, three Oh, numbers bukan ya? Three numbers bukan, line direction bukan. Oh, berarti itu ya. buat kita tuh. Sip. Hmm. Mana? Betul. Sip. Yang ini nggak sih? Hmm. Baca dulu ya. Hmm. Tuh ini kayaknya lebih ke step-stepnya nggak sih dari ini tuh. Mana? Oh, di Ini step enggak by step ya. kayak ya stepnya tunggu. Mending saya buka Unity dulu deh untuk nih lihat Boleh, ini. coba. Ya, kita sambil barengan aja. Ntar kalau misalnya ada step yang bingung, tanyain ya. Hmm. Well, eh hmm, Daripada bikin project baru, lama-lama nggak bikin project baru. Kalau lama, dari yang sebelumnya juga nggak apa-apa. ya terlalu lama sebenarnya sih ya. Oh, nggak lama. Nggak lama-lama amat aslinya. Oh, ya udah. Kalau nggak lama-lama banget, ya bikin baru yang lain.
Mm-mm. Itu kan harus di program. Eh, oh, mending kamu coba downloadin yang di asetnya dulu, Zara. Itu kan ada yang bintang tuh. Oh ya, Itu bisa di-download. hmm. Mm-mm. Udah kebuka belum si Unity-nya? Tengah sih sebenarnya. Biasanya Udah sih deh. lebih cepat sih biasanya. Mm-mm. Nggak apa. Ini punishment dong, karena Nah ini ntar ya, pada tisu kamar mandi, boy. ya.
Ya, Pak. Ya, bisa, Pak. Udah bisa saran? Iya, tapi ini kok saya nggak ketemu loh ini apa yang free aspek ini di sini tuh. Free aspek mana? Eh, Ya kan ini free aspek sini. itu tuh harus Saya di nggak game ketemu di dulu. sini. Coba kamu ke game dulu. Nah, Oh, nih ya. Terus ya kayaknya free dia aspek, yang low plus. Nah, resolution. Oh ya low aspek resolution. rasio. Nanti dulu. Oh ya udah. Ya sih. Nanti dulu ya. Ya, aspek rasio 9 sama 16. Kayak baru Nah, diklik oke. ya Plus 9 sama 16. 9. Yes, klik oke. Ini jadi 10. 9. Ini diklik dulu yang ini. Bisa nggak? Plus lagi berarti. Yang ini masuk. Bukan enam belas Apa? sembilan, beda dong. Ininya fix resolutionnya kan diganti. Aspek ratio Nah, ya. 9 ini terus 16. Oke, betul. sip. Lanjut nomor berikutnya. Terus the Gimana colors of cara the merubah space warnanya? backgrounds. Di Finder background property Hmm, di inspector background property. di gamenya lagi, jangan dipindahin dulu. Oh di game ya. Nah, Mana sih background property itu? bisa. Oke. Oh ini Itu gimana di ya main juga? kamera. Jadi kamu klik dulu main kameranya, baru ke inspektor. Nah, Hmm. coba mana untuk merubah warna? Tuh kamera. Gimana ini sih? Ini kamera kan betul kan? Terus, Udah dirubah warnanya. oh ini kamera kan? Kamera terus, nah ini backgroundnya mana? Kan Eh, betul kan? Render type. mana? Ntar, kalau Apa coba dia komplain cek. nggak sih? Background. Kan. Clear flex itu harusnya itu tulisannya adalah apa sih? Nah ini base-nya coba diganti dulu. Overlay. Overlay. Oh nggak bisa base lagi. Jadi kuning. Jadi
Iya, Hmm, ini ortografik apa? perspektif ortografi. Diklik lagi ortografiknya kayak yang tadi, ya, yang enggak yang di awal tadi ya. Ini, bukan. Ya perspektif. Projectionnya jadi Oh, perspektif, vertikal, diganti coba. Oh bukan ya? horizontal. Kan, Hmm, ya udah berarti ini stuck. Coba diklik stucknya. Lagi yang lain. Nah, tuh nah, ada tuh kan. ini nih. Diklik aja pasti ketemu. Oh, kalau Oh, misalnya yang satu gagal berarti bukan itu. Kita cari yang lain. satu F1 B31 satu F1 B31. Hmm, oke. Berikutnya, Oh ya, kalau import, download dan import. Coba baca dulu. we need to configure the file hierarchy in the project window. Everything related to the design individual objects. All scripts, as long as folder is empty. Everything related to level design. Add player to the scene. Jadi create empty object. Name player. Ah, boleh tambahin dulu belum? Ya, lagi Import. nambahin ini. Sip. Nah, ini image. Nah, player sini terus posisinya 0 minus 4 0. Ini to reset the Z coordinates is responsible to respond. Terus to reset Z coordinates is system. Bisa. Iya, tunggu ya. Em, Ini kayaknya kamu bisa drag and drop ke sini aja langsung deh layarnya. ya, ini Bisa saya nggak? sudah ini drag and drop nih. Bisa tadi Oh, itu. Saya drop di sini. Tapi kan tadi kan instruksinya mintanya minus 4 ya. Tapi jadi gini dia. oh, ya udah nol aja. Zaran itu berarti error tuh. Oh, nggak dia itu ya. Nol aja nggak apa. Reset property position. Eh, position return. Itu yang tetap position sih, jadi bisa dilanjut aja. Oke. Add layer to the scene. Add collider. Sama. Oh, enggak, yang beda. Ini tambah Oh, ini beda ya? circle collider. Jadi add satu nih. Add circle collider ya. Hmm. Ya, Ini jadi ada dua. Enggak deh. Tetap satu ya.
Nah, gitu. Iya. Sip. Apa yang perlu disetting, lihat. Material non of radius 0,5. Is trigger enggak, ini 0, 0. Di checklist ya, checklist. Oke. If you move the ship inside the grid square, you will see that it goes beyond it. This means the width of the ship is more than 1 meter. Although the scale of clear spray is 1, in this case, Ini size ya. it's image size ya. Um, Reverse stick it's Ketemu nggak? okay. Oh, pixels per unitnya 100 sih sebenarnya. Hmm. Jadi kalau yang bagian sini kayaknya bisa diubah nih berarti katanya. Udah itu ukurannya udah benar. Iya. Create player as a script that will responsible for movement. Hero means assets create gimana sih? Di sini ya, create. Open C Sharp ya Open C Sharp Bukan, project create aja. eh sorry, sorry, sorry. Sorry. Create scripting empty C Nah, Sharp betul. script MT sharp script. player.js. Lagi sih using to engine. Sudah. Nah, ini scriptnya ya. Hmm. Berarti untuk player, di situ kan ada apa? Ada update ya, bentar. Kalau tampilin semuanya aja. Ya, Cuman dia agak panjang. Pendek-pendek sih. Gini ya. Jadi dari mono behavior kita bikin dulu. Nah, dari sini kita bikin dulu beberapa variabel. Sama baru bikin poinnya ya. hmm.
Timer. Nanti di atasnya jangan lupa di ini ya, di import ya. Using. Ah, ya, bisa apa lagi sih? Saya lupa lagi Unity using Unity Engine, Engine. terus ada Oh, System sistem Collection, collection. Generic, sama Unit. Udah. Unity Engine udah ya. Generic. Language. Shoot. Point. Session. Button. Rambling. Terus screen to work on. Nah, Sudah? iya, tapi ini kita ada satu error di sini. Project Projectile-nya. file prefab. Ehm, Ini projectile atau project file? oh, Project. projectile, sorry. Itu apa harus bentar. Projectile ini kita pakai di mana sih? Coba kalau kita hapus dulu. Ini errornya apa? Not Hapus define dulu. ya? Coba kamu cover aja di sini. Quick action and refactoring.
couldn't be found. Iya, coba klik kanan, quick action Hmm. and refactoring. Atas, atas, paling atas. Action effect effect. Hmm, ini coba kalau yang atas, klik panahnya. Ini ya. Ya ini sih. Hmm. Atau generate-nya maksudnya, sorry. Klik yang generate. Dah, oke. Save, di save aja. Di save, terus ditambahin ke Oke. playernya tadi ya, scriptnya. Tambahin ke script layarnya. Masih ada yang merah. Itu apa yang merah? Instantiate. Instantiate. Quick action and refactoring. Ini introduce coba. Klik introduce-nya aja. Nah, introduce. Bisa nggak? Ya, terus klik Um, introduce-nya aja. oh, introduce ini. Loh, oh jadi gitu ya. Control Z, klik lagi. Wrap every argument coba. Tuh. Every argument. Mm-mm. Klik aja. Ini ya. Ya, masih ya. Control Z, kenapa? Padahal udah sama. Eh, Ya udah sambil jaga-jaga ini Zara coba download dulu yang ini ya. Kadang gini nih di Unity-nya nih, PPT-nya. Coba Zaran boleh klik link yang ada chat Zoom ya, sambil di download dulu. Hmm. Klik tombol download, lalu di ekstrak ya. Oh ya, oke. Masuk, masuk. Udah, nah terus di ekstrak ya. Pakai WinRAR ya. Ekstrak ya. Nah ini kan. Oke. Jadi terus. Hmm. Hmm, Ya, misalnya lagi ini kan. Bisa. Wah, Iya, install lagi nih kok kayak. bisa lagi ya? Install lagi. Ya udah kita lanjutin Ya, dulu aja ntar. yang script itu, nanti di close dulu aja Zara. Iya.
Nah, ini skripnya di close dulu aja, di save. Nggak apa, kita nggak perlu tambahin dulu ya. Hmm. Nah, coba tambahin dulu yang ini, bintang sama si yang berikutnya. Di sini ya. Nah, coba di scaling. Kita skip aja yang si apa skripnya ya. Um, hmm, filter unit, coba ini, coba. Jadi makin gede nih. Hmm. Sampai yang gitu internal, Hmm. terus storage-nya di medium 500 juga coba. Nah, itu soalnya coba nih. Kurang step itu di sini. Sudah? Oke. Yang download tadi udah berhasil belum, Zara? Agak lama ya. Lagi proses, lagi proses sebenarnya. Oke. Sip, ini kadang dia skripnya nih. Perlu dibenerin dulu ntar. Tapi ntar yang di bagian situ tuh udah bener. Makanya aneh gitu. Ada yang library yang kurang diimport nggak tuh? Enggak, project itu kalau misalnya instantiate itu, dia adalah kayak library yang nggak perlu diinstal di Python. Misalnya kayak Pygame, Turtle, itu nggak perlu diinstal tuh. Kamu install Python udah ada library-nya langsung. Nah, Hmm. cuman nggak tahu ini kenapa instantiate jadi nggak bisa. Tapi so far ada pertanyaan lu nggak, Zara?
Belum ada sih, belum ada sih. Ada ya? Oke, nanti dia itu installnya akan jalan. Ntar kamu bisa coba jalanin dulu. Dilihat ya, harusnya project apa struktur projectnya itu sama sih. Karena tadi nggak ada yang di skip ya. Ntar bisa kamu coba langsung di apa bandingin si scriptnya apa yang kurang gitu. Ya. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan ya, Hmm. sip. Kalau belum ada pertanyaan kita cukupkan dulu aja Zara kelasnya untuk yang hari ini. Nanti kita lanjutin lagi shooter part 2 ya. Ntar pastikan dulu yang shooter part 1 ini udah jalan, diimport aja tolong yang tadi udah di-download. Terus coba dibanding-bandingin. Kalau ada pertanyaan kita coba diskusi di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye Zara. Selamat malam. Selamat sore. Ya, baik. Dah. Hampir malam. Bye bye. Alhamdulillah.